Semoga acara pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, acara pada sore hari ini merupakan program kerja dari BSC yang merupakan kepanjangan dari Business Science Club yang merupakan bagian dari Himpunan Mahasiswa Matematika. Nah, idenya ya adalah supaya para mahasiswa program studi ini mendapat bayangan mengenai dua ya. Yang pertama itu aplikasi matematika di dunia kerja dan karir-karir apa saja kah yang menggunakan skill matematika. Walaupun judul seminar kali ini cukup menggoda ya, to trade or not to trade, yaitu kapan kita harus berinvestasi atau tidak. Namun yang lebih saya harapkan dari seminar kali ini itu adalah bagaimana metode matematika dapat diterapkan dalam berinvestasi. Ya, saya juga berharap kita dapat belajar mengelola keuangan dengan baik dengan tidak terburu-buru berinvestasi berdasarkan nafsu dan lebih berdasarkan pada logika. Mungkin itu aja sedikit kata pembuka dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Mario ya. Saya kembalikan ke MC. Silakan Elis. Baik, terima kasih banyak Pak Ivanki. Nah, selanjutnya kita akan mengundang Kak Madea Franstella selaku Ketua HMM UPH periode 2020 sampai 2021 untuk menyampaikan beberapa kata sambutan untuk kita semua. Untuk Kak Madea, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih MC. Selamat sore semua. Perkenalkan, saya Amadea Franstella Tanugrah, mahasiswa Program Studi Matematika UPH Angkatan 2018, selaku Ketua Himpunan Program Studi Matematika Universitas Pelita Harapan. Ya, pertama-tama mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kalau kita boleh berkumpul di Zoom meeting kali ini untuk belajar dan menambah wawasan pada malam hari ini. Berikutnya saya ingin menyampaikan salam dan terima kasih kepada Bapak Kifan Ivanki Saputra selaku Ketua Program Studi Matematika Universitas Pelita Harapan karena telah meluangkan waktu untuk menyampaikan kata sambutan serta para dosen sekalian yang terkasih karena telah meluangkan waktu untuk hadir dan mengikuti acara pada sore hari ini. Saya juga ingin mengucapkan hormat dan terima kasih saya kepada Bapak Mario Irot selaku pembicara pada sore hari ini karena telah meluangkan waktu dan bersedia untuk membagi ilmu Bapak kepada kami semua. Terima kasih juga kepada para panitia yang telah mempersiapkan dan menyusun acara hari ini dan tak terlupa para peserta sekalian. Selamat datang di Business Science Club. Saya berharap kegiatan ini akan dapat memperlengkapi teman-teman dengan pengetahuan tentang dunia trading serta aplikasi ilmu matematika yang kalian miliki ataupun akan kalian dapatkan di dalam dunia trading tersebut. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan dapat memperlengkapi kalian semua dengan dan memotivasi kalian semua untuk lebih dalam belajar lagi mengenai dunia trading dan berbagai konsep matematika yang dipakai di dalamnya. Akhir kata, saya akan menutup dengan sebuah pantun yang bunyinya, Business Science Club nama acaranya, kalau to trade or not to trade temanya. Selamat memperhatikan dengan seksama dan semoga ilmu yang didapat dapat memperlengkapi kalian semua. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banget Kak Madea atas sambutan dan pantunnya. Selanjutnya yang gak penting kita akan mengundang Kak Meti Bastian selaku Ketua Acara BSC untuk menyampaikan beberapa kata sambutan untuk kita semua. Untuk Kak Meti dipersilahkan. Oke, selamat malam dan selamat datang. Pertama-tama itu mungkin saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena hanya dengan rahmat-Nya kita dapat mengadakan acara webinar Business Science Club atau BSC dengan topik yang hari ini tuh to trade or not to trade. Jadi kita topiknya bakal belajar trading. Nah, sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Mario karena udah bersedia jadi pembicara kami di acara ini dan berbagi ilmunya di bidang trading untuk kita semua. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berkesempatan hadir. Dan kepada para panitia juga saya berterima kasih karena berkat kerja keras mereka acara ini dapat dipersiapkan dengan baik. Juga saya tidak lupa ingin juga berterima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah menyempatkan diri dan waktu untuk hadir pada acara hari ini.
Acara BSC ini kami selenggarakan dengan tujuan yang salah satunya membantu peserta acara agar memperoleh insight tentang seluk-beluk di dalam dunia bisnis. Maka dari itu, acara webinar hari ini diselenggarakan kita bertujuan untuk edukasi dan pengenalan tentang trading sebelumnya. Dan kayak apa aja hal-hal yang matematika yang dipakai di dalam trading gitu. Sehingga kami tentunya dari panitia sangat berharap bahwa peserta itu dapat menyalurkan minat dan bakat dalam bidang bisnis, serta dapat mempelajari hal-hal yang baru melalui penyelenggaraan webinar kali ini. Nah, demikian kata sambutan dari saya selaku ketua acara BSC hari ini. Saya berharap setelah acara ini selesai kita dapat semua memperoleh sesuatu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kata sambutannya, Kak Matthew. Nah, teman-teman semuanya, pembicara kita pada hari ini adalah Bapak Mario. Bapak Mario, manakah slide-nya? Boleh tolong dinaik? Ya, oke. Bapak Mario sekarang bekerja di PT Bursa Efek Indonesia sebagai Head of Representative Office di Sulawesi Utara, sudah dari tahun 2017, dan sebelumnya Bapak Mario bekerja pada PT Sinergi Millennium Sekuritas sebagai Branch Manager Equity Brokerage. Nah, sebelumnya Pak Mario juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Kelabat, S1 dan mejanya akuntansi, dan juga di Universitas Kelabat juga mengambil Magister Manajemen Finance. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara ya teman-teman. Kepada Bapak Mario, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Alice Sama-sama. atas perkenalannya. Udah, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk berterima kasih ini kembali kepada rekan-rekan di Business Science Club. Kemudian saya juga mau berterima kasih kembali kepada Kepala Program Studi dari Matematika ya di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pelita Harapan, Bapak Ki Van Ivan Ki Saputra PhD, beserta dengan para Bapak dan Ibu dosen yang juga berkesempatan untuk hadir. Saya juga mau berterima kasih kepada President of Math Student Association tadi, Amadia, thank you. Begitu juga untuk rekan-rekan di Business Science Club, ada Matthew Bastian as a coordinating head of coordinating committee untuk acara ini, dan untuk para rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir, rekan-rekan mahasiswa program studi matematika yang sudah hadir pada acara ini. Nah, I'm a little bit agak takut juga sih, karena ngomongin topiknya is about trading. Di situ ada berhimpun yang namanya risk management. Terus saya lihat ini Bapak Kaprodi ini penelitiannya di bagian risk juga nih. Jadi saya takut nih ini quite a threat juga, threatening juga, dengan background-nya. Dan dari semua yang saya pelajari, baik itu contohnya nanti ya tentang analisa tuh, everything is about math ya. Jadi saya ingat banget math ini pertama kali ketika salah satu or maybe greatest of all time, the GOAT in basketball ya, NBA, Michael Jordan. Itu guru SMA-nya bilang, Mike, if you want to make money, choose math. That's where the money is from. Gitu kan. Jadi pada saat dia pergi ke the Tar Heels, University of North Carolina, guru SMA-nya itu menganjurkan dia untuk memilih math. Dan benar aja, lepas dari kinerjanya sebagai as a basketball player, hell of a player, tapi dia juga as a businessman and one of the most successful businessman yang dari sports gitu kan. Nah, jadi semoga saya tidak mengecewakan. Dan tadi kalau dari Pak Kaprodi mengatakan dan juga Matthew bilang, ini apa sih kalau saya as a math graduate, bachelor in math, science and math, apakah mau
am I going to be absorbed by the workplace? Ntar gue bisa kepake nggak di tempat kerja? Man, it's a wrong question. Artinya saya justru nanyanya adalah siapa sih yang nggak mau ambil math? Tadi itu saya barusan sama meeting orang insurance aktuaria nanyain ini dapat rumus ini dari mana ya? Saya bilang ini kalau pertanyaannya ini ada di Matthew dan teman-teman, itu rumus matematikanya pastinya udah gampang untuk menukannya. Jadi speaking about business itu ada dua, ada dia punya art and dia punya science. Speaking of investing, ada dia punya art, ada dia punya science. The science ini sangat-sangat erat kaitannya dengan math. Banyak justru punggawa-punggawa investasi itu yang benar-benar pakar dalam math, dan mereka bukan hanya terkenal sebagai investor atau trader, tapi mereka bahkan memperkenalkan kepada dunia investasi bentuk-bentuk tipe analisa atau indikator-indikator yang baru. Sekarang ini banyak pelatihan-pelatihan atau sertifikasi untuk pasar modal, untuk level dunia yang namanya Certified Financial Technician. Nah, untuk bisa mendapatkan CFTE-nya itu kita harus melakukan penelitian. Nah, penelitiannya akan sangat-sangat repot banget apabila kita tidak mengetahui atau mengenal model-model matematika. Jadi, you are on the right place. Jadi, it's not about bisa nggak kita kepake nanti. It's a matter of in which area of business that you would like to apply your math, gitu ya. Nah, to trade or not to trade. Jadi ini dari matematika kita ke sastra English literature ya. Jadi mengambil karya Shakespeare ini to be or not to be. Nah, tetapi mau trading atau nggak trading. Nah, jadi pengertian trading itu sebenarnya adalah apabila kita mau melakukan pembelian dan penjualan aset pasar modal seperti saham itu dalam jangka waktu yang agak pendek. Nah, sedangkan di sana itu ada juga para pelaku pasar yang membeli saham dan dia beli dan mungkin jual tahun depan atau jual 2 tahun depan atau bahkan jual beberapa tahun. Itu disebut dengan investor. Atau investor itu adalah mereka yang beli saham, tapi ada yang beli saham yang jangka pendek, itu kita sebut dengan trader, commonly referred to as trader, dan yang memang benar-benar membeli dan tahan jangka lama itu yang disebut dengan investor. Tapi dua istilah ini are interchangeably digunakan sebagai seseorang yang membeli saham. Nah, to trade or not to trade adalah sebuah pertanyaan yang bisa ditanyakan oleh 3 kelompok masyarakat. Yang pertama adalah bagi kelompok masyarakat yang belum menjadi investor atau belum membeli saham atau belum trade sekalipun di Bursa Efek Indonesia atau dimanapun, di Bursa Efek manapun. Jadi pertanyaannya, apakah saya mau beli saham atau nggak mau beli saham? Apakah saya mau trading saham atau tidak mau trading saham? Nah, jawaban tersebut akan erat kaitannya dengan kita harus mengetahui apa itu saham, apa itu obligasi, apa itu reksadana. Harus mengetahui know-how-nya tentang produk tersebut. Jadi seperti kata Pak Kaprodi tadi, Pak Ivanke tadi, kita harus mengetahui resiko daripada produk investasi, resiko daripada membeli saham, dan juga dia punya keuntungan. Sedikit tentang risk and return, ini agak sedikit perbedaan antara apa yang dilakukan oleh orang-orang di Wall Street yang melakukan pendekatan dengan yang namanya diversifikasi portfolio melalui beta coefficient atau slope daripada pergerakan harga saham terhadap indeks harga saham gabungan, dengan apa yang dilakukan oleh Warren Buffett atau value investing. Itu agak sedikit berbeda, tapi dua-duanya menggunakan yang namanya applied math, applied matematika. Gitu ya. Jadi untuk masyarakat atau kelompok yang belum sama sekali membeli saham atau belum pernah membeli saham atau investasi saham, to trade or not to trade, it depends on how well do you know saham itu. Kita harus mengetahui apa itu saham dulu sebelum kita nyemplung ke dalam. Nah, to trade or not to trade,
bagi kelompok yang kedua itu adalah bagi para stock trader, para pelaku pasar yang aktif melakukan beli dan jual dalam hitungan hari, hitungan minggu atau hitungan bulanan. Disebut dengan trader. Nah, kalau ini adalah keputusannya itu ini melibatkan keputusan it's about timing, it's a matter of timing. Kalau yang tadi untuk masyarakat yang belum pernah, it's a matter of product knowledge, ya, product knowledge, the risk and return of the products. Tapi kalau untuk as a stock trader, it's about the timing. Is it a good time to buy? Karena untuk trader, dia tidak care what is the company. Ini perusahaan, ini penjualannya seperti apa, barangnya apa, pemiliknya siapa, kinerja labanya, struktur modalnya, beban hutangnya, they don't care about it. Yang they do care adalah pertanyaan ini. Is it a good time to buy? Apakah hari ini, apakah harga ini udah cocok untuk bisa beli apa enggak? Gitu ya. Jadi pertanyaannya ada lebih cenderung kepada timing, bukan kepada saham apa tapi timing. Is it a good timing? Nah, bagi yang ketiga adalah yang tadi saya bilang. Ada yang namanya pelaku pasar, masyarakat yang memegang paham value investing atau long term investor. Beli sekarang dia bisa jual tahun depan, 2 tahun depan atau bahkan nggak jual-jual sama sekali gitu ya. Buy and hold. Contohnya Bapak Warren Buffett, dia beli McDonald, dia suka makan French fries so crunchy kan, jadi lapar nih. Sama contohnya dia suka minum Coke, dia beli McDonald, dia beli Coke, dan dia nggak pernah lepas tuh saham itu, gitu ya. Itu it's a value investing and long term investor. Nah, dihadapkan kepada pertanyaan trade or not to trade, itu adalah pertanyaan apakah saya mau untuk merubah pola pikir saya dari beli saham jangka panjang menjadi jual beli saham jangka pendek. Kayak gitu. Jadi it depends on where we are. If we are as a masyarakat yang kelompok yang belum pernah menjamah saham, then to answer to trade or not to trade, then we need to know yang namanya saham itu apa. You need to dig in product knowledge-nya. Kalau kita as a trader, nah we are talking about the timing. Answering the timing, kapannya, when-nya, nah we need to be very specific and very disciplined dalam menggunakan technical tools yang ada, in which I will share. Untuk long-term investor atau value investor, this is almost irrelevant question, adalah sebuah pertanyaan yang agak irrelevant karena it's a matter of mau mengganti agama nih, mengganti kepercayaan antara memegang saham dan membeli perusahaan tersebut dan memegangnya, atau hanya memanfaatkan fluktuasi harga sebagai paham atau agama daripada si trader, kepercayaan daripada si trader. Jadi the question to trade or not to trade untuk para long term investor is a matter of changing mereka punya personality. Nah, sebelum saya lanjut, izinkan saya untuk memberitahukan bahwa yang namanya investasi saham atau dunia keuangan, kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena pemimpin kita itu membuat yang namanya FKSSK, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, yang berfungsi untuk menjaga agar sistem keuangan itu stable. Nah, kenapa sistem keuangannya ini harus dijaga supaya stable? Kenapa tidak dijaga aja petani-petaninya supaya mereka punya panen itu terjaga, harganya terjaga? Kenapa tidak menjaga para manufacturers, para pabrik-pabrik, gitu kan, memastikan agar supaya raw materials-nya itu murah dan bisa diakses, pasar penjualan mereka ekspornya itu pun bisa difasilitasi. Kenapa sih harus menjaga stability of the financial system? Nah, jawabannya adalah bercermin dari kejadian-kejadian masa lalu. Indonesia tahun 1998, US and the rest of the world in 2008. Kemudian Greece and the rest of Europe in 2011. Kemudian walaupun hanya pendek ketika China melakukan devaluasi tahun 2015. Bahwa ketika terjadinya gangguan atau terjadinya distraction di pasar keuangan, maka itu akan berdampak, salah satunya saya kasih contoh adalah nilai tukar yang tidak stabil
yang di luar perkiraan daripada para pelaku pasar, contohnya eksportir dan importir. Kalau ini tidak dijaga dengan stabil, maka nilai tukar akan melemah di luar perkiraan para pelaku pasar, karena para pelaku pasar, contohnya eksportir atau importir, mereka akan memperkirakan rentan pergerakan nilai tukar rupiah di level tertentu. Nah, bisa-bisa kalau tidak dijaga, maka pergerakan rupiah bisa melebar di luar daripada mereka punya perkiraan. Berbicara tentang standar deviasi ya, standar deviasi daripada nilai tukar rupiah yang bagian tengahnya. Nah, mereka bisa melihat ini mau kemana nih, gitu ya, rentannya seperti apa. Nah, ini harus dijaga, dan ini terbukti contohnya ketika tahun 2020. COVID pandemic hit Indonesia dan dunia, tetapi kita masih bisa menjaga nilai tukarnya dengan baik. Membuat pabrik-pabrik yang beroperasi masih bisa terjaga, mereka punya harga ekspor maupun harga impor. Bagaimana contohnya dengan para petani? Petani juga yang mengekspor komoditasnya keluar akan terjaga nilai tukarnya, tidak terlalu menguat, sehingga mereka akan menderita kerugian kalau rupiahnya terlalu menguat. Mereka akan menjadi kurang kompetitif. Nah, itulah yang dijaga oleh FKSSK ini, melalui Bank Indonesia tentunya. Terus, bagaimana dengan sistem kredit? Sistem kredit juga dijaga sedemikian rupa melalui OJK, sehingga walaupun terjadinya pelemahan economic contraction, seperti yang kita alami tahun 2020, masih bisa terjaga kondisi kredit, pasar kredit, akses kredit masih bisa terjaga, yang udah keburu pinjam duit itu diberikan relaksasi kredit, sehingga tidak tercipta yang namanya systemic risk, atau krisis sistemik yang dari sistem keuangan yang nanti akan menjalar. Contohnya, ketika tidak diberikan relaksasi, maka otomatis akan meningkat beban bank dari sisi bad loans, bad credit ya, kredit yang tidak tertagih, apa namanya itu? Ya, pokoknya yang bad loans ya. Kredit macet akan naik. Nah, we don't want it to happen. Itu akan affect the banks, dan banks adalah media pembayaran kita. Nah, investasi, pasar modal, saham juga ada di dalamnya, yaitu di bawah OJK. Kenapa? Karena di dalamnya yang beli saham itu bukan hanya masyarakat biasa, tapi juga di situ ada dana asuransi, ada dana BPJS Ketenagakerjaan, sehingga kalau sampai ini dana-dana pensiun dan dana asuransi BPJS Ketenagakerjaan, nilai investasinya itu anjlok, pasar modalnya itu nggak karuan, maka itu akan berdampak sistemik juga kepada mereka yang pensiun, mereka yang klaim mereka punya asuransi, dan juga penjaga ketahanan sosial di masyarakat. That is why Indonesia memiliki ini, dan itu berkah bagi kita, bukan hanya dari sisi keuangan. Kemudian berbicara tentang pasar modal atau saham, maka itu adanya di bawah OJK dan di bawah Bursa Efek Indonesia dan 2 SRO lainnya. Nah, perlu diketahui bahwa bursa untuk saham itu di Indonesia hanya satu, bursa untuk saham di Indonesia itu hanya satu, dan kadang-kadang saham itu dikonotasikan dengan investasi lainnya. Tetapi yang pasti bahwa yang ada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah untuk yang namanya investasi saham atau investasi itu ada yang hanya dijual melalui bank, dijual melalui IKNB. IKNB itu adalah asuransi, multifinance, pegadaian, itu kalau mau beli emas, dan capital market, Bursa Efek Indonesia, pasar modal. Di luar itu maka tidak menjadi ranah perlindungan dan pengaturan daripada Otoritas Jasa Keuangan. We need to be straightened on this matter. We need to be clear on this matter. Bahwa when we talk about saham, itu berarti ada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan, berada di dalam ranahnya Bursa Efek Indonesia dan 2 SRO, yaitu KPI dan KSEI. Oke, nah jadi sebelum kita lanjut nih, jadi asal muasal saham. Saham itu lahir dari mana? Saham itu lahir oleh karena perusahaan butuh uang, pemiliknya udah nggak punya uang untuk nambah, atau reluctant atau enggan untuk nambah modal, dan untuk pinjam daripada bank mereka udah nggak bisa dapat pinjaman lagi. Maka solusinya adalah mereka pergi ke pasar modal, ya mereka harus tukar modalnya itu dengan apa? Entah jual obligasi,
atau jual saham. Kalau jual obligasi, ya mereka ngutang lagi, tapi dengan jangka yang lebih panjang daripada pinjaman di bank. Kalau jual saham, mereka nggak perlu berutang. Mereka sama aja mengajak masyarakat untuk sama-sama menjadi pemilik. Nah, jadi oleh karena ada kebutuhan untuk perusahaan memerlukan dana, sehingga terbentuklah yang namanya investasi. Masyarakat yang punya uang lebih atau mau investasi dipertemukan dengan perusahaan yang butuh dana, masyarakat memberikan uangnya ke perusahaan, lalu perusahaan memberikan kepemilikannya. Kalau kita ngomongin tentang saham. Nah, tanpa yang namanya pasar modal, maka pertumbuhan ekonomi satu negara akan lebih lambat. Saya kasih contoh ini. Saya kasih contoh adalah Silebah, Alfamart, PT Sumber Alvaria Trijaya. Seingat saya, sebelum tahun 2015 belum ada Alfamart di Manado. Dan mulai 2015 sudah ada di Manado. Dan begitu banyak masyarakat yang kemudian mendapatkan faedahnya, bukan hanya dari segi harga yang transparan dan bersaing, tetapi bisa menjadi karyawan, mendapatkan penghidupan, dapat gaji, yang nantinya gaji itu akan digunakan untuk konsumsi. Konsumsi itu akan membuat permintaan untuk produksi barang meningkat di pabrik, membuat ekonomi lebih cepat berputar. Nah, kalau sampai nggak ada pasar modal, maka Alfamart masuk Manado-nya itu pasti lebih lama dari tahun 2015. Mungkin baru tahun ini dia bisa masuk Manado. Kenapa? They need change. They need dinero. Mereka butuh uang untuk bisa ekspansi. Pada tahun 2009, itu 2008 sebenarnya, mereka butuh sekitar ini nih, 135 miliar, dan pemilik Alfamart bilang, may your change. Udah nggak ada uang lagi gue nih. Pinjam uang di bank udah bilang, so nggak boleh, udah nggak bisa, karena lu udah punya kredit. Dan the only way agar supaya mereka bisa keluar Pulau Jawa untuk ekspansi, memanfaatkan peningkatan pertumbuhan konsumen rumah tangga punya konsumsi, maka adalah dengan go public. Mereka bisa dapat modal dengan instan, dengan cepat, dan mereka bisa langsung ekspansi sehingga puji Tuhan banyak merekrut orang-orang di lokal ya. Contohnya di Sulawesi Utara. Gitu ya. Nah, itu dari sisi perusahaan. Lah, terus Sumber Alvaria Trijaya kasih apa ke masyarakat? Dia kasih saham. Waktu itu harga sahamnya dijual dengan Rp395 per lembar saham. Lalu setiap tahunnya dia bagi dividen dan harga sahamnya naik dan sebagainya. Nah, itulah manfaat dari pasar modal dan asal muasal sampai ada investasi saham. Ada orang yang beli tahun 2019 Sumber Alvaria Trijaya dan nggak pernah jual sampai sekarang. Ada orang yang jual bulan Januari 2009, dia jual beberapa hari kemudian atau dia jual minggu depannya lagi, nah itulah yang namanya trading. Gitu ya. Nah, inilah pergerakan harga daripada Sumber Alvaria Trijaya. Kalau kita lihat, dari 2009 harganya cuma segini, 309, sekarang harganya 885. Nah, perlu diketahui bahwa ketika harga saham, jadi tadinya 395, naik jadi 6.000 di sini, lalu Sumber Alvaria melakukan stock split, memecah nilai nominal dasar sahamnya. Sehingga saham yang harganya 6.000 dibagi 10 menjadi 600. Atau dengan kata lain, harga Alfamart yang 800 ini itu setara dengan 8.000 karena ada stock split 10 ya di tahun segini. Dan kita lihat harga setiap tahunnya dia rajin bagi dividen. Jadi kita bisa dapat keuntungan tanpa menjual saham Alfamart dengan mendapatkan dividen. Nah, bagi seorang investor, saya tinggal membeli Alfamart aja, melihat kinerjanya Alfamart, proyeksinya ke depan menggunakan perhitungan future value, lalu menahannya. Maka investor itu dia akan beli dari tahun 2010 contohnya, dan sampai sekarang nggak jual-jual. Nggak jual-jual. Kalau trader, contohnya pada saat dia lihat ini Alfamart nilai harganya naik nih, bagus pergerakan harganya, dia tinggal tunggu nih, kapan ya Alfamart-nya turun. Nah, contohnya ketika terjadi penurunan, dia bisa beli di level sini. Tetapi dia nggak akan nunggu sampai di sini nih, bisa-bisa dia jualannya di segini aja dia udah jual. Itu namanya trading. Nah, sekarang nanti saya akan share apa ada parameter yang bisa digunakan agar
kita membeli dan menjual itu tidak spekulasi. Tidak berdasarkan insting, tapi sebuah insting yang dibentuk oleh karena pengalaman. Oleh karena adanya statistik yang digunakan untuk menganalisa behavioral daripada pergerakan harga. Nah, contohnya juga ICBP. Ini saya sama bapaknya Matthew ini pernah investasi di Indofood CBP nih. Harganya waktu itu IPO gitu ya. IPO dan di tahun sini ya 2010 dan teman-teman bisa lihat nih harganya naik banyak nih. Jadi bisa minta si Matthew traktir tuh. Nah, jadi sama lagi nih kalau kita adalah sebagai investor, saya akan melihat laporan keuangan, nanti saya akan share contohnya melihat laporan keuangan, melakukan proyeksi dan membeli dan jualnya ya nanti aja. Kalau seandainya kinerja keuangan dari ICBP itu, Indofood CBP itu udah nggak sesuai. Kalau trader lain lagi nih, wah ini ICBP bagus ya. Pada saat dia turun, nah dia beli. Nggak perlu dia mau sampai sini nih, nggak perlu sampai 8 ribuan, 7 ribuan aja mungkin dia udah jual. Nah pertanyaannya, apakah kita hanya by chance aja? Apakah hanya kebetulan aja seseorang bisa membeli dan menjual dan mendapatkan keuntungan, dan kedepannya dia beli harganya turun, dia nggak bisa jual, kalau jual dia rugi gitu ya? Atau apakah fenomena beli jual saham ini adalah sebuah seperti yang dikatakan oleh peneliti random walk theory ini, kita ya beli aja asal-asalan kayak gitu ya. Nah, mari kita lihat apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh kebanyakan pelaku pasar atau setidaknya pelaku pasar yang sudah bertahan dari tahun-tahun yang artinya lama gitu ya. Benar-benar pelaku pasar yang benar. Tentunya kenapa mereka bertahan? Contoh ya, yang saya kenal dari tahun 2010 atau dari tahun 2004. Ya karena mereka disiplin dan ada parameter yang mereka gunakan. Ada sesuatu yang mereka lakukan yang terukur sehingga itu bisa repetitif, can be repeated as frequent as possible, gitu ya. Nah, yang membuat mereka bisa repeat itu adalah dan mereka bisa survive di dalam stock market itu adalah yang namanya analisis, melakukan analisa. Nah, pada umumnya, analisa itu terbagi atas dua, atau ada dua pendekatan untuk kita bisa melihat suatu perusahaan. Buntut-buntutnya simpel, ujungnya simpel. Tujuan kita adalah mencari saham atau perusahaan yang kita bisa beli harga murah atau harga rendah, dan nanti bisa dijual ketika harganya udah tinggi atau udah naik. Nah, itu bagaimana mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Bagaimana mendapatkan keuntungan atau pertambahan nilai daripada kenaikan nilai perusahaan tersebut yang dicerminkan dari sisi harga saham. Oleh karena harga sahamnya fluctuate, naik turun, maka bisakah kita mendapatkan keuntungan dari naik turun harga saham tersebut? Atau karena adanya keberadaan perusahaan, bisakah kita mendapatkan keuntungan juga? Bukan hanya si pemiliknya, keluarga-keluarga tertentu yang kaya banget, kita juga bisa dong mendapatkan keuntungan. Contohnya, wah ini grupnya Sinarmas luar biasa banget. Saya nggak punya uang sebanyak itu. Tapi dengar-dengar mereka jual saham. BSD udah go public gitu ya. Sinarmas Agro udah go public. Bank Sinarmas udah go public. Kenapa nggak saya ikutan juga untuk memiliki perusahaan-perusahaan tersebut? Atau contohnya grup Jarum, wow, they are the wealthiest people in Indonesia. Oke, saya nggak punya uang untuk membangun sebuah bank BCA, gitu kan? Beli aja bank BCA-nya. Jadi tujuannya adalah seperti itu, untuk mendapatkan, to increase our wealth, untuk meningkatkan apa berkat yang udah dipercayakan Tuhan kepada kita. Mau dia 1 juta, 100.000, 200.000, but then if you are faithful in little things, God shall entrusted us with bigger responsibilities. Gitu. Kalau 1 miliar aja nggak becus, gimana mau dipercaya 100 miliar, gitu kan? Kalau 1 juta bisa menjadi 10 juta, nah caranya kalau di pasar saham biasanya menggunakan at least two approach ini, ya, fundamental dan technical. Nah ini contohnya PT Asia Plus Industry, produknya adalah yaitu ya karton dan plastik. Ini pergerakan harga sahamnya. Nah, untuk pendekatan pertama, fundamental analysis,
maka kita mengenal perusahaannya itu produknya apa, lalu kita mengetahui kinerja perusahaan itu seperti apa. Bagi perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek, wajib menyampaikan laporan keuangan atau isi perut daripada perusahaan tersebut, atau isi otak daripada perusahaan tersebut, untuk kita bisa menganalisa dan mengevaluasi perusahaan tersebut. Contoh apa aja sih yang dianalisa? Nah, jadi ini ya, jadi yang dilakukan itu apa sih para investor? Pertama, mereka melakukan analisa perusahaan tersebut nih. Yang dianalisa ada macam-macam. Contohnya, mereka mau menganalisa pertama tingkat likuiditas. Biasanya mereka menganalisa tingkat likuiditas. Untuk apa sih menganalisa tingkat likuiditas? Untuk memastikan agar supaya ketika saya membeli sebuah perusahaan, saham sebuah perusahaan, saya pastikan setidaknya bulan depan atau beberapa bulan ke depan atau dalam kurun waktu 1 tahun, para karyawannya tidak akan mogok. Tidak akan ada supplier yang kemudian gugat di pengadilan untuk pembayaran hutang, PKPU, gitu ya. Bahwa perusahaan ini, positifnya perusahaan ini memiliki tingkat likuiditas yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan jangka pendeknya. Bahwa perusahaan ini ketika ada hutang-hutang jangka pendek, kewajiban jangka pendek, seperti supplier, seperti gaji karyawan, pada saat mereka menuntut, perusahaan ini mampu untuk memberikan kewajibannya dibayar lunas. Nah, itu bisa kita hitung dengan yang namanya liquidity ratio. Ini adalah angka-angka nih. Bagi teman-teman yang di program studi matematika, maka ini nggak perlu membuat matanya menjadi berkunang-kunang lagi nih. Tapi kalau saya bawa nih materi ini di English Literature Student, maka mereka bakal apa nih? Jadi, wah, ini angka ini apa nih, guys? Kan mikirnya langsung ke kalkulator. Kalau teman-teman kan ini udah biasa lihat angka, udah tinggal lihat aja apa ya ini ya, 5,6 miliar cash and cash equivalents. Tinggal nanya apa itu cash and cash equivalents. Jadi seperti itu. Jadi kita melihat data-data yang terbit di laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik dan tidak mendapatkan pernyataan yang disclaimer, dan pada saat rapat umum pemegang saham tidak mendapatkan dissenting opinion dari komisaris independennya, maka kita bisa menggunakan data itu untuk menganalisa. Dan pertama-tama kita wajib menganalisa tingkat likuiditasnya. Seperti ini ya. Kita contohnya lihat ini APLI ini barang-barang plastiknya itu berapa hari sih untuk dia jual untuk sampai dia terjual, atau ini barang di gudangnya itu berapa hari sih untuk bisa terjual ke ke pasaran. Nih, ini ada hitung-hitungannya. Kita dapat contohnya tahun 2019 56 hari, tahun 2018 53 hari dibutuhkan. Berarti kita bilang buset, ini udah ketambahan 3 hari nih, lebih lama barang yang ada di nongol di dia punya gudang kayak gitu. Jadi kita bisa lihat, kita bisa bandingkan ini perusahaan kalau dia semakin pendek berarti waktu untuk barang tersebut hendak di inventorinya akan semakin bagus. Gitu ya. Kemudian ini, selain kewajiban jangka pendek, tingkat likuiditas, kita juga harus pastikan nih, bahwa perusahaan ini tidak beresiko. Nah, resiko pada umumnya itu akan diukur oleh ini, tingkat hutang terhadap tingkat modal. Tingkat hutang terhadap tingkat modal. Ini, debt to equity ratio. Jadi, kalau debt to equity ratio satu perusahaan itu udah di atas 1, seperti ini nih, APLI di tahun 2018, maka kita mengatakan bahwa hutangnya udah lebih gede daripada modal. Ini berarti kalau dia nggak bisa bayar hutang, maka si pemegang saham nggak bakalan dapat apa-apa lagi hasil daripada likuidasi aset. Oleh karena undang-undang kepilotan di Indonesia mewajibkan perusahaan yang pilot wajib membayar kreditornya dulu, debt-nya dulu, hutangnya dulu, baru sisanya kalau ada sisa dibayarin ke pemegang saham. Nah, kalau udah di atas 1, maka resiko bagi pemegang saham menjadi lebih tinggi. Oleh karena sewaktu-waktu dia punya perusahaan pilot, nggak nyanggup bayar dia punya bunga dan hutang obligasi, maka dipastikan si pemegang saham bakalan nggak dapat sisa daripada likuidasi aset. Semakin kecil debt to equity ratio, semakin berkurang resikonya ya. Itu maksudnya. Nah, jadi itu semua adalah ya kita gunakan simple math sebenarnya. Jadi kita cuman membagi-bagi aja ya, nggak ribet-ribet lah.
Kalau sini emang nggak ribet-ribet. Jadi teman-teman yang di matematika cuman pasti gini, ya cuman gini doang, cuman dibagi doang. Jadi kayak gitu ya. Nah, berikutnya ini nih. Nah, sekarang pertanyaan nih. Ini harga saham bergerak oleh karena dua hal. Oleh karena kinerja dan karena ekspektasi ke depan. Nah, mari kita lihat ini pergerakan harga 2018 sampai 2020, apakah harga saham daripada Asia Plus ini dia, APLI ini dia, mencerminkan kinerjanya. Kalau kita lihat ini, analisa ini adalah analisa tingkat imbal hasil atau tingkat keuntungan terhadap investasi. Kalau kita lihat tahun 2018, APLI itu menderita kerugian. Berarti logikanya, kalau kita analisa begini bahwa kita nggak akan beli APLI setidaknya tahun 2018. Karena harga sahamnya akan turun. Nah, kita lihat yang tadi. Ini 2018. Nah, otomatis laporan keuangan 2018 harus dikeluarkan setiap kuartal, setiap 3 bulanan. Maka kalau kita lihat, ya benar ya, bahwa harga sahamnya itu cukup efisien di dalam menggambarkan harga kinerja daripada APLI. Bahwa harga sahamnya itu dari naik nih, sampai dari di atas 100, per bulan setelah bulan April gitu udah mulai turun sampai bulan Juli dan Agustus itu udah mulai turun. Oleh karena seiring dengan laporan keuangan 2018 yang udah mulai keluar setiap kuartalnya. Dan dia mencatatkan kerugian. Sebaliknya, kalau kita lihat harga sahamnya dari APLI itu mengalami kenaikan. Mulai mengalami kenaikan di tahun 2019 ya, 2019 dia naik. Nah, berarti logikanya kebalik. Berarti ini APLI ini di 2019 sudah mulai menunjukkan perbaikan. Nah, kalau kita lihat, benar, di tahun 2019, rasio-rasio return on investments-nya udah menunjukkan recovery, perbaikan. Dan itu tercermin daripada kebalikan, pergerakan harga yang dari turun kemudian menjadi naik. Nah, sampai di sini kan kita bisa melihat bahwa adalah tidak judi kita melakukan investasi saham. Bahwa ada parameter yang kita bisa gunakan dan bisa cukup efisien dalam menggambarkan ekspektasi harga saham nanti, yaitu adalah rasio-rasio laporan, rasio-rasio, baik itu adalah tingkat hutang atau return on investment juga, yang kita bisa gunakan, yang kita dapat datanya dari laporan keuangan. Dan kita hanya menggunakan yang namanya simple math, gitu ya, simple math, membagi doang, rasio-rasio aja. Nah, ini kayak gini. Berikutnya adalah kinerja profitability. Nah, kalau kita melihat profitabilitas daripada APLI tahun 2018 minus, dan kita lihat tadi kan dia turun. Dan di 2019 menunjukkan kenaikan. Maka itu kita lihat bahwa dengan mempelajari laporan keuangan, kita bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan reliable terkait tentang investasi saham. Jadi tidak semata-mata gambling, beli jual enggak begitu ya. Gitu. Jadi ada hitung-hitungannya. Walaupun simple math gitu ya, hanya membagi. Tapi ya kita butuh mengetahui apa yang harus dibagi. Nah, kemudian ini operating performance juga sama, bahkan sampai kita bisa contohnya lebih jauh ya. Ini ini research yang dilakukan oleh rasio yang namanya ini Altman Z-score. Jadi kita bisa memprediksi nih beberapa tahun ke depan ini perusahaan bisa bangkrut apa enggak. Nah, ini contohnya ada hitung-hitungannya ya, seperti ini. Tidak sulit, gampang, cuman bagi-bagi doang, tapi yang trikinya adalah apa yang akan kita hitung, apa yang kita akan bagi. Apa yang akan menjadi denominator, pembagi dan pembilangnya itu apa untuk menunjukkan suatu informasi yang penting untuk kita analisa. Itu aja yang mungkin membedakan dari sisi applied finance di bagian investasi. Seperti itu. Tapi cara perhitungannya itu simple. Contohnya untuk mendapatkan Z-score ini, untuk melihat apakah perusahaan ini likely to go bankrupt, financial distress-nya itu tinggi atau rendahnya, cuman menambahkan aja value daripada 5 independent variable ini.
Dan independent variable ini datanya udah ada, kita tinggal masukkan ke Excel dengan membagi aja gitu ya. Ini udah ada rumusnya. Jadi sangat-sangat simpel tapi ada dia punya analisa. Jadi teman-teman yang udah berkutat dengan yang namanya sophisticated math, sophisticated formula, will not find this as something yang benar-benar overwhelming, mengasihkan, karena gampang tapi menghasilkan, kayak gitu. Nah, atau contohnya kita bisa lebih advance dengan melihat future value atau discount, intrinsic value, nilai intrinsik, nilai masa depan daripada satu perusahaan. Ini contohnya saya minggu lalu pas kebetulan melakukan perhitungan contoh kasus Nike ya, Nike. Ini kita bisa menghitung dengan data tahun 2010, 2005 sampai 2000, tahun 95 sampai tahun 2001 kita bisa gunakan untuk melakukan proyeksi sampai dengan tahun 2011 dan mendapatkan nilai perusahaan Nike 10 tahun ke depan, dan ini masih applicable dan bisa akurat dia punya perhitungan. Itu ya. Ini ada namanya menggunakan weighted average cost of capital. Perhitungannya simple aja ya. Mungkin yang berbeda aja contohnya ketika kita melakukan ini, mempresent value-kan, menghitung nilai kini daripada angka-angka free cash flow-nya daripada Nike tahun-tahun ke depan itu, kita menggunakan rumus present value ya, cuman 1 bahagi 1 tambah I-nya ya, interest-nya ya, discount rate-nya, weighted average cost of capital-nya, kali dengan free cash flow-nya. Udah dapat, pangkat N ya, pangkat ini, pangkat tahun-tahunnya. Jadi simple ya, nggak terlalu susah gitu. Nah, itu fundamental analysis. Paling banter tuh, paling advance dia punya fundamental analysis ini adalah bagian yang ini nih. Bagian melakukan discounting free cash flow-nya. Discounting free cash flow. Ini dah yang paling advance. Tidak susah-susah amat. Tetapi at least saya mau share bahwa untuk sampai contohnya saya membeli satu perusahaan Mayora atau apa itu, ada beberapa perhitungan yang kami lakukan, yang para pelaku pasar lakukan, yang tidak terlalu susah rumusnya, tapi memang membutuhkan nalar yang diuji atau berdasarkan studi untuk bisa mendapatkan rasio-rasio apa yang harus disandingkan untuk mendapatkan bahkan nilai perusahaan di masa mendatang. Nilai perusahaan di masa mendatang. Ini adalah yang paling ujung atau paling advance. Dari investor-investor yang ada, tidak semuanya melakukan perhitungan ini. Karena memang biasanya digunakan oleh investor yang value investing, yang jangka panjang atau bahkan fund-fund manager ya. Fund-fund manager itu ya mereka mau nggak mau harus melakukan perhitungan seperti ini. Ada yang namanya intrinsic value, gitu ya. Ada yang namanya projection, kayak begitu. Inilah bottom line daripada fundamental analysis. Nah, jadi untuk buku-buku atau literatur yang saya gunakan itu ada ini ya, ada 3 ini. Dia ada 2 dari McGraw-Hill, itu dari Subramaniam KR, dan Boddicker and Marcus, ini dia punya primbon, kalau yang ini nih, Boddicker and Marcus. Kemudian juga ada yang ini ya, jadi gampang mau dipelajari. Kalau Bursa Efek Indonesia, itu kami menyelenggarakan program-program seperti Sekolah Pasar Modal, itu introduction, sampai kepada workshop ya, workshop yang memang lebih detail, karena kita nggak bisa absorb semuanya dalam kurun waktu yang 1–1,5 jam, itu butuh beberapa kali pertemuan. Kalau teman-teman mau, saya bersedia untuk mengadakan, untuk sharing di sesi-sesi, kenapa bisa sampai dapat intrinsic value seperti itu. Oke? Nah, kemudian kedua adalah technical analysis. Technical analysis. Technical analysis itu seperti ini. Kalau tadi itu ada angka-angkanya, ada kolom-kolomnya, ada revenue, ada profit, ada sales, ada earnings, ada liabilities, aset. Nah, kalau yang namanya technical analysis itu penampilannya itu seperti ini. Adalah grafik dan ada statistik indikator, gitu ya, statistik indikator. Contohnya MACD. Ini MACD ini kelihatannya ini cuma garis doang nih. Tapi di belakang MACD itu ada perhitungan yang namanya exponential moving average. Exponential moving average dari ada tiga periode ya. Dari 26 hari, bukan 26, periode 26, periode 12 dan periode 9 gitu ya.
Jadi contohnya ini ada 2 line. MACD line, garis yang warna biru ini adalah selisih daripada nilai 26-day exponential moving average dikurangi dengan 12-day atau 12 period exponential moving average (EMA). Kemudian garis yang warna orange ini adalah garis MACD-nya itu tinggal dikurangi dengan 9-day exponential moving average, gitu ya. Jadi kalau analisa teknikal, nah dia banyak terlibat dengan yang namanya pendekatan statistik. Contohnya ini most commonly used MACD ini dia dari Gerald Appel, dia menggunakan exponential moving average. Sebenarnya kan ada rumus-rumusnya, tapi ditambah dengan yang namanya visual language atau apa itu, kita bisa menampilkan angka-angka tersebut ke dalam bentuk garis. Itu aja yang namanya technical analysis. Di belakang garis-garis tersebut, seperti garis-garis MACD itu, ada exponential moving average. Nah, tentunya, kenapa contohnya harus menggunakan 26, 12, dan 9 periode tadi? Tentunya sudah melalui optimization daripada si Gerald Appel, dan analogi yang dia bentuk dalam membentuk ini MACD. Apakah bisa diganti? Bisa aja, tapi memang harus melalui observasi. Nah, jadi analisa teknikal untuk saham itu adalah menganalisa price action. Price action itu untuk saham hanya 2, yaitu harga dan volume. Volume ya, atau jumlah transaksinya itu dia. Harga ya harga saham, harga transaksinya. Kalau kita ngomongin forex, kita ngomongin komoditi berjangka, commodity futures atau contohnya options trading, nah kita ada yang namanya open interest. Tapi kalau untuk saham kita nggak punya open interest, kita hanya punya harga dan volume. Nah, menurut John J. Murphy, technical analysis adalah the study of market action. Market action itu adalah harga dan volume. Nah, jadi menggunakan chart dan biasanya menggunakan chart, gitu ya, menggunakan chart. Nah, kemudian pertanyaannya, loh, kalau tadi kan melakukan perhitungan yang ribet, menganalisa laporan keuangan lah, ada financial distress, kemudian ada discounting cash flow-nya, ada projection-nya, terus ini cuma pakai satu variabel doang, paling tinggi 2, price and volume. Kok bisa dipakai price and volume? Kalau tadi fundamental analysis, buset, banyak banget tuh, ada berapa? Saya tanya Matthew juga, dia nggak bakalan ingat. Apa-apa tuh yang digunakan di fundamental analysis. Kalau ini tinggal ingat, price, volume. Gampang. Nah, jadi menurut bapak dari the father of technical analysis, yaitu adalah Charles Dow, dia mengatakan di dalam Dow Theory, di buku yang dibuat oleh William Peter Hamilton, mengatakan bahwa segala sesuatu kecenderungan daripada transaksi. Jadi contohnya gini, kalau ada broker di Wall Street, kalau si Merrill Lynch, broker di Citibank di Wall Street, Citigroup di Wall Street, itu membeli saham Telkom Indonesia, itu berarti si Citigroup udah punya perhitungan yang tadi tuh, oke? Dia udah punya perhitungan yang dari sisi fundamentalnya. Nah, kalau saya yang nggak punya perhitungan tersebut, yang nggak tahu cara hitung yang tersebut, nggak sempat belajar begitu, ya udah kita nggak usah lihat itu aja. Kita tinggal lihat aja. Kalau sampai Telkom volumenya naik dan harganya naik, nah itu berarti ada berita-berita, entah itu berita yang baru saja terjadi atau ekspektasi terhadap Telkom seperti proyeknya, produknya, satelitnya dan sebagainya yang kebetulan saya nggak tahu, tapi orang lain udah tahu sebenarnya, sehingga mereka mau beli. Terrefleksi dari sisi 2 ini, nggak boleh cuma 1. Harga yang naik dan volume yang juga naik. Jadi ya udah, kita belajar technical analysis saja. Kita belajar aja nih grafik ini. Kita udah nggak perlu tanya lagi, ini labanya mau seperti apa? Ini perusahaan ini punya financial distress atau apa? Toh kalau kita lihat harganya naik dan disertai dengan volumenya naik, itu berarti orang itu udah melakukan analisa. Jadi istilahnya technical analysis kita seperti nebeng, kita seperti menumpang ke orang yang udah melakukan analisa fundamental untuk kita.
Kayak gitu ya. Jadi oleh karena ini ya, the sum and tendency of the transactions yang ada di stock exchange itu represent the sum of Wall Street's knowledge, gitu ya. Kalau sampai harganya bisa naik dalam volume yang besar, itu kan berarti ada volume beli dan volume jual, tapi harganya masih bisa naik. Itu berarti si orang yang beli atau pihak-pihak yang membeli seyakin-yakinnya bahwa kedepannya harganya akan bagus. Atau harga sekarang itu masih murah dibandingkan dengan nilai bukunya atau harga kedepannya. Jadi ya udah kita lihat aja harga dan volume. Untuk itulah technical analysis akan bergumul dengan yang namanya pola-pola grafik yang menampilkan harga dan analisa technical indikator ya. Nah, contohnya seperti ini nih, Asia Plus. Kita lihat harganya doang. Ini grafik. Nah, tapi contohnya nih saya mau kasih contoh secara brief. Dunia modern itu Dow Theory itu Charles Dow itu mengeluarkan Dow Theory itu at the brink of, not at the brink, tapi at the dusk of 19th century. Jadi di akhir abad ke-19 Charles Dow temukan itu yang namanya Dow Jones Average, ya itu moving average daripada yang sekarang itu 33 saham ya. Tadinya cuma 11 saham gitu ya. Nah, jadi metode averaging menggunakan moving average itu average itu ditemukan oleh si Charles Dow itu untuk saham itu di akhir abad ke-19. Tapi ternyata di Jepang, di zamannya era Shogun Tokugawa tahun 1500-an, saya belum lahir, Matthew belum lahir, Pak Ivanki juga saya yakin juga belum lahir, rekan-rekan juga belum lahir. Kalau ada yang udah lahir nih luar biasa banget nih. Jadi tahun 1500-an tuh para shogun jenderal-jenderal perang itu mereka melihat bahwa ini kita udah nggak bisa perang lagi, Jepang udah aman. Terus gue bikin apa nih? Oh, dia lihat nih di pasar Osaka, karena di Jepang suka makan beras, ya banyaklah makanan yang menggunakan beras. Maka dia lihat nih beras ini aktif diperdagangkan. Maka mereka melakukan analisa, maka lahirlah ini yang namanya Japanese candlestick. Japanese candlestick di tahun 1500-an, dan mereka menganalisa tanpa menggunakan perhitungan statistik, tapi dalam bentuk daripada pergerakan harga yang ditampilkan dalam bentuk candlestick, bukan ditampilkan dalam bentuk yang ini garis, tapi dalam bentuk lilin, Nah, dari 1500 sampai di tahun 1900-an nggak ada orang yang tahu kecuali orang Jepang, Nippon Ren, yang tahu tentang Japanese candlestick ini dia. Nanti salah satu broker orang Jepang yang pergi ke Meiko, yang pergi ke Amerika, di Merrill Lynch, tiba-tiba dia transaksi begini, Harami, Tsutsumi, Kabuse, Kirokirni. Terus ada orang broker, orang Amerika, ini Steve Nissen, ini ngapa sih ini ngomong-ngomong ini primbon apa sih dia ini ngemake gua apa ya? Tapi ya udah, dia penasaran aja, dia lihat kok hebat ya, tradingnya hebat ya. Dan dia lihat, loh, kok ini nggak pakai statistical tools, nggak pakai graphic line atau bar chart gitu kan? Lu kok pakai yang lain banget? Nah, diajak makan, ditanya, bro, sis, ini kamu pakai apa ini? Oh, ini namanya Japanese candlestick. Terus gue bisa baca di mana? Dia bilang kagak ada. Maka ini Steve Nissen, dia harus cari literaturnya dalam huruf kanji, dalam huruf Jepang, diinterpretasikan sama dia. Nah, Steve Nissen lah yang bertanggung jawab menguak rahasia trading orang Jepang. Kalau sampai si trader Jepang yang di Merrill Lynch itu kagak komat kamit, kagak berteriak Harami, Tsutsumi, Kabuse, Kirokirni, kita sampai sekarang pun kita nggak bakalan tahu adanya mengambil keputusan beli dan jual berdasarkan pola candlestick. Sama sekali nggak ada matematikanya nih, cuman art of Japanese candlestick. Contohnya ini ada yang namanya pola Tsutsumi atau bullish engulfing. Polanya seperti ini ya, ada si merah, si hijau makan si merah. Itu dah pokoknya gampangnya adalah ada si hijau, candle hijau dia nerkam makan candle merah. Hijau ini
harganya naik, merah ini harganya turun. Gitu ya. Jadi si naik memakan si turun. Si turun was entek, udah nggak ada. Maka sisa apa? Naik, ya udah harganya naik. Contohnya yang ini. Nah, apakah bisa di-apply di APLI? Nah, kalau kita lihat ini nih. Jadi ini nih kuncinya ini. Ada nggak nih? Nah, di Garuda ini ada. Kalau kita lihat nih, Garuda dia turun, ini saya lupa ya tahun berapa nih Garuda nih. Tapi most recent sih ini. Wah ini Garuda jelek lah, bla 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 bla, nggak ada penerbangan ya. We don't care. Ini technical analysis, gua nggak peduli nih. Ini Garuda dia terbang atau enggak, pokoknya gua lihat aja nih sahamnya nih. Harganya turun, ada candle merah, dimakan oleh candle hijau, udah end of the story. Rasionya gimana nih? Hutangnya gimana nih? Financial distress-nya gimana nih? I don't care. Pokoknya timingnya sekarang is to buy. Tapi nggak ada technical analysisnya, nggak ada statistical tools-nya. Ada ini candlestick charting-nya nih. Nah, Tsutsumi. Nah, mungkin kalau sekarang nih si orang Jepang itu beli Garuda, dia akan bilang nih, Tsutsumi, gitu kan. Kita apa nih Tsutsumi nih? Kita nggak tahu nih. Ya ini nih. Bukan makanan, bukan seafood gitu ya. Dan benar tuh harga Garuda tuh dari 300 berapa di 320 kali naik sampai 300-an di atas 375. Kayak gitu. Nah, kita lihat di APLI. Pada saat terjadinya penurunan, sebelum dia naik, ada nggak signal yang membuat para masyarakat itu mengambil keputusan beli, bukan karena harganya turun aja, tetapi oleh karena ada suatu metode yang bisa menuntun kita tidak gambling. Tidak gambling. Tidak by chance. Nah, kalau kita lihat, ternyata ada pola Tsutsumi tadi muncul tuh. Ini kan ini channelnya kan. Ini 2019 di sekitaran sini sebelum dia naik ada nggak indikator yang bisa menunjukkan atau tools yang bisa digunakan oleh para masyarakat untuk mengambil keputusan beli? Ternyata ada. Sebelum dia naik, sebelum dia changcha, sebelum dia naik tuh ada pola Tsutsumi, ada pola bullish engulfing. Jadi, kalau seandainya kita belinya bukan hanya karena turun, tapi oleh karena metode-metode seperti bullish engulfing, Japanese candlestick, maka we are not gamblers, we are traders, kata Enci Ellen May, gitu kan, dalam bukunya tentunya. Nah, jadi seperti itu ada ya. Nah, begitu juga nih dengan MACD. Sebelum dia naik, ternyata MACD juga ada memberikan yang namanya golden cross. Oleh karena menurut Gerald Appel, belilah saham apabila ini dua garis berada di bawah nilai 0 dan garis yang purple, garis yang ungu itu memotong garis yang orange dari bawah dan membuat pola golden cross. Oh ya benar ya, terjadi naik nih dari bawah 90 tuh kemudian naik ke atas. Berarti sebenarnya kalau kita mau belajar ada kok tools yang membuat kita itu tidak hanya untung pada saat periode harga naik, tetapi pada saat harga turun pun kita bisa tahu kapan kita harus beli. Kalau periode kenaikan harga atau trend up, semua orang jadi jagoan. Itulah kenapa banyak influencer-influencer yang bermunculan di semester 2 tahun lalu oleh karena IHSG udah naik. Coba pada saat dia lagi turun, nggak ada yang berani ngomong. Dan terbukti sekarang, influencer-influencer yang ngetop di semester 2 tahun 2020 lalu, sekarang udah pada diam. Karena apa? Pasarnya berubah, mereka tidak didasari pengetahuan pengambilan beli dan jualnya, pengalaman untungnya itu tidak didasari oleh yang namanya analisa teknikal, setidaknya analisa teknikal. Dan beberapa contoh lainnya. Nah, ini contoh ya. Nah, memang ini adalah dilemanya. Ini dilemanya. Bahwa gini, dulu tuh saya ingat deh, saya dulu mungkin kalian belum lahir ya, tahun 2003. Matthew, kamu udah lahir belum Matthew? 2003? Belum. Berarti saya udah tua banget. Saya pikir saya belum tua-tua amat. Tapi anyway, pokoknya deh ketika kalian belum pada lahir, teman-teman mahasiswa belum pada lahir, saya dulu kalau mau analisa dulu ya, saya analisanya forex tentunya. Karena 2003 masih di forex. Maka saya harus ngeprint dari Reuters, antri di belakang teman-teman saya print beberapa lembar, kadang-kadang dimarahin karena kebanyakan ngeprint, lalu saya butuh waktu ya sekitar setengah hari untuk saya analisa tuh grafiknya tuh. Sekarang
dengan adanya aplikasi online trading, ada di sini nih, ada di genggaman saya, langsung buka, plak, plak, plak. Oh ya, udah. Nah, tapi itulah dia punya drawbacks-nya. Saking gampangnya kita mengakses analisa teknikal, saking banyaknya orang yang keluar-keluar, kita sampai lupa apa sih itu, bagaimana sih cara penggunaannya, apa benar-benar akurat. Nah, saya dulu ketika saya melakukan trading, ini di forex ini bukan saham, malah lebih gila lagi ya, saya harus membayar harga dengan uang saya, uang orang tua saya yang rugi 300 juta, saya belum bisa bayar sampai sekarang nih, 300 juta tersebut, tapi dengan 300 juta itu saya belajar analisa teknikal. Yang saya lakukan adalah setelah kerugian itu adalah saya belajar bahwa ketika saya mendapatkan satu analisa, contohnya ini MACD, yang ini, saya harus cari tahu bagaimana cara penggunaannya. Kemudian saya lihat secara historikal, itu yang saya print tadi tuh. Setelah saya print, saya dapat dia punya polanya, lalu saya simulasi, real time simulasi. Oh iya benar, konsisten, historical dan presentnya itu konsisten. Dan ketiga, barulah pakai uang, gitu ya, barulah pakai uang, barulah beneran beli, gitu ya. Nah, itu yang lag atau yang tidak dilakukan oleh para millennial investor sekarang. Mereka tidak mau bayar harga. Untuk itulah kenapa banyak yang kemudian keluar-keluar terus tiba-tiba berhenti. Saya tahu tuh tahun 2018 IHSG naik luar biasa. Dan saya melihat, wah, banyak yang menjadi 2017, banyak yang menjadi Superman, banyak yang mau menikah dengan orang-orang tersebut. Tapi di tahun 2018, ketika siklus koreksi di IHSG itu terjadi, maka para pahlawan-pahlawan tersebut udah nggak tahu di mana rimbanya sampai sekarang. Karena apa? Karena hanya terbuai karena keberhasilan. Tidak mempelajari daripada kenapa dia bisa berhasil. Nah, jadi ini sekilas yang kita bisa lakukan, ya, bahwa ini contohnya adalah MACD deh. Contohnya adalah MACD. Yang saya temukan adalah ini simple aja. Yang saya temukan adalah satu indikator teknikal yang sama, contohnya seperti Moving Average Convergence and Divergence atau MACD ini, Gerald Apple punya MACD ini, walaupun dia MACD, tapi digunakan di saham yang berbeda, bisa jadi beda hasilnya. Atau digunakan di Forex, contohnya, kalau kita ngomong Forex, maka beda hasilnya. Contohnya ini, dari tahun 2012 sampai tahun 2020, MACD itu di Bank BNI, kode sahamnya BBNI, itu muncul 6 kali. Events atau frekuensinya adalah 6 kali. Dan failure-nya 1 kali. 1 kali. Wah, ternyata MACD ada failure. Inilah yang problem. Kalau ada orang yang ngajarin bahwa analisa teknikal itu nggak ada errornya, nggak ada 100% level of confidence, gitu ya, nggak ada failure-nya. Teman-teman yang udah belajar statistik pasti tahu, Mas, mana ada yang nggak ada yang level of confidence-nya 100%, gitu. Ada, Jack, harus ada yang namanya, pasti akan ada margin of error-nya. Nah, seperti inilah yang saya dapati dan kami harus sampaikan. Berikutnya di BBRI, Bank BRI. The same period of time, 2012 to 2020, 7 times MACD memberikan signal golden cross, atau para trader akan membeli saham BRI sebanyak 7 kali, hanya 7 kali. Tapi kebetulan untuk BRI 7 kalinya itu semuanya sukses. Si BNI 6 kali, satunya dia failure. Nah, sampai di sini pun kita bisa melihat bahwa kalau orang kita mau trade or not to trade, kalau kita kawin dengan MACD, maka kita harus nurut. Dalam 8 tahun, MACD cuma kasih bilang, lu beli 7 kali, lu beli selama 7 kali. Kalau kita nurut, maka kita survive, kita profit. Tapi kalau kita menggunakan MACD dengan tidak disiplin, dia belum kasih keluar golden cross, kita udah beli. Ya, matehok.
kata orang Sumatera Utara bilang. Atau kita beli di BNI nih. Dia muncul 6 kali nih. Terus beli pertama sukses, beli kedua sukses, beli ketiga dia fail, dan kita begini, ya wes, ini nggak benar nih, ini menipu nih, MACD ini menipu nih. Gue nggak percaya sama MACD. Keempat kali muncul signalnya dan harganya naik. Kita udah bilang, waduh, giliran gue beli, dia turun. Giliran gue nggak beli, dia naik. Wah, ini something is wrong nih. Udah take it personal. Padahal yang namanya harga nggak personal, gitu ya. Nah, Bank Mega dari tahun di 2012 ke 2020 cuma 3 kali. Kenapa yang 1, 6 dan 7 kali ini cuma 3 kali? Sama-sama perbankan. Perbedaannya ada di tingkat likuiditas. Tingkat transaksi yang ada di 3 saham ini berbeda. BNI dan BRI mirip, tapi untuk Bank Mega itu berbeda. Resulting in fewer occurrences atau fewer frequencies, gitu ya. Nah, kemudian BBCA. Nah, ini juga agak sedikit berbeda, teman-teman. BCA 3 kali muncul dan nggak pernah gagal. Jadi, dengan kata lain nih, kalau kita melihat BCA ke depannya itu MACD-nya memberikan signal golden cross, hantam. Dibeli gitu ya. Karena very successful in BCA. Kemudian, nah ini kita lihat. Bagaimana dengan emas? Emas, bukan di bursa ini, bukan bursa efek. Ini hanya sebagai pembanding aja. Dia muncul di periode yang sama, 11 kali. 8 kali. Tapi 3 kalinya dia failures. 3 kalinya dia failures. Lebih tinggi tingkat failures-nya. Bagaimana dengan Forex? Euro terhadap USD, periode yang sama, 10 events, 10 kali dia muncul, 50-50. Wah, lebih turun lagi nih. Tetapi ya itu, kita harus mempelajari sifat daripada MACD di sini. Contoh ya, akan sangat-sangat misleading ketika orang yang biasa trading saham bertemu dengan orang yang trading euro. Orang yang trading beli saham BCA akan bilang begini, wow, kalau mau analisa, kalau mau trading, lu pakai MACD, very successful, and how, gitu kan. Ketemu sama orang euro yang trading di forex euro, bilang begini, nggak bener tuh, bohong tuh. Loh, kok bohong? Iya itu, gua beli untungnya 5 kali, ruginya 5 kali. 0 deh jadinya. Berbeda kan? Padahal MACD-nya cuma 1. Nah, intinya adalah we need to observe. Technical analysis so simple, but we need to observe. We need to pay the price. Kita harus menganalisa dia punya frekuensi, setidaknya simple statistik. Nah, ini saya kasih contoh. Tadi euro ya, bagaimana dengan ini? GBP, sama-sama forex. Kurun waktu yang sama. Tapi apa ini kesimpulannya? Dia 15 kali transaksi dan success rate-nya adalah 60%. Padahal sama-sama forex, sama-sama mata uang, periode observasinya sama, tapi hasilnya berbeda. Jadi, we cannot take for granted apa yang kita baca. Beli dan jual itu ada caranya. Kita mau menjadi trader atau investor, we have to pay the price, gitu ya. Kenapa sampai ada masyarakat yang contohnya kecewa dengan investasi saham sekalipun? Itu karena yaitu tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan. Mereka bilang investasi saham itu tidak bekerja. Siapa bilang tidak bekerja? Coba aja disuruh cari laporan keuangan dan baca laporan keuangan yang 300 halaman. Takes time, bekerja juga, gitu ya. Bekerja juga. Nah, tentunya kalau kita trace back orang-orang yang bertahan di pasar saham, baik dia trader ataupun investor, they have paid the price. Apakah itu melakukan analisa fundamental sampai kepada nilai intrinsic value, atau trader tapi sangat-sangat disiplin dalam menerapkan atau di dalam mengikuti signal-signal yang diberikan oleh technical indicators ataupun pola-pola candlestick. Nah, to trade or not to trade, it's a matter of paying the price. Kalau seandainya kita sebagai masyarakat, kalau kita mau beli saham, pertanyaannya setelah saya pelajari atau sebelum saya pelajari, emang bisa kita mendapatkan keuntungan? Bisa. Terus yang gagal itu kenapa? Yang gagal oleh karena they don't pay the price. They don't pay the price. They enjoy free meals. Mereka enjoy free meals. Mereka
lupa bahwa sooner or later they will pay the price eventually. Nah, bagi para trader, to trade or not to trade, it's a matter of discipline. Kalau contohnya kita menggunakan MACD, dan dia belum memberikan golden cross, then we have to wait. Carilah di saham lain, ada nggak yang memberikan golden cross? But we need to make sure bahwa saham tersebut punya karakteristik adalah kita udah ketahui terhadap MACD. Karena tadi kita udah lihat, different stock, different perusahaan, resultnya berbeda. Kayak gitu. To trade or not to trade for investors, itu adalah you are trying to merubah sebuah kepercayaan atau merubah sebuah sifat dari makan pakai tangan kanan sampai menjadi makan tanpa pakai tangan. Makan pakai sendok dan makan nggak pakai sendok. Atau contohnya kebiasaan pakai jeans dan sekarang harus merubah nggak pakai jeans. It's a lot harder if you want to trade once you are an investor, gitu ya. Nah, to trade or not to trade, I believe will give you another excitement. Kalau teman-teman belum trade dan setelah trade, pasti teman-teman akan mengalami sesuatu yang berbeda. Sense of responsibility, yes. Sense of belongings terhadap apa yang teman-teman miliki, ya. Sense yang tadi saya tanyakan, kalau seandainya saya kasih 1 miliar, terus saya tawarin, sekarang saya kasih Matthew kamu 1 miliar. Terus saya tanya, Matthew ini ada orang tawarin beli saham BCA, mau nggak beli saham? Berapa dari 1 miliar yang kita mau kasih? Kalau kita nggak tahu apa-apa, mungkin kita bilang ya udah nggak usah lah. Tapi kalau ditanya dari 1 miliar itu mau nggak berkembang? Oh mau, nggak ada yang cuma 1 miliar doang. Apalagi lebih kurang dari 1 miliar. Problemnya mau taruh di instrumen apa atau bisnis apa yang bisa membuat 1 miliar ini naik. We have to do something. Okay, to trade or not to trade, it depends on how we assess the market. Mathematical tools are there to be applied. They are simpler tools, but we need to assess, we need to evaluate dia punya tools tersebut sebelum kita decide to trade. Saya kembalikan kepada MC, Alice. Wah, baik. Terima kasih banyak Pak Mario atas materinya. Menarik sekali dari candlestick yang ternyata yang penting banget buat trader. Ternyata tuh berasal dari Jepang. Sampai ke to trade or not to trade itu tergantung sama the price and the type of price that we're willing to pay gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Mario atas sesinya yang sangat menarik. Nah, sekarang kita akan membuka sesi Q&A untuk teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh banget raise hand dan kirim pertanyaannya di kolom chat. Dan kalau yang bagi kirim pertanyaan di kolom chat itu boleh menggunakan format nama, strip pertanyaan. Dan pertanyaannya juga tidak boleh mengandung kata-kata kasar ya teman-teman dan unsur sara. Oke, ya boleh happy asking semuanya. Kita punya Pak Mario yang siap menjawab ya Pak ya. Halo, ini clear? Nah, yang mau bertanya boleh ya teman-teman di kolom chat. Udah ada yang nanya nih Pak. Mungkin aku bacain aja ya Pak pertanyaannya. Jadi ini pertanyaannya dari Calvin Gunawan. Calvin bertanya, malam Pak, maaf mau tanya, bagaimana efek makroekonomi terhadap pergerakan harga saham? Oke, benar. Nah, jadi ekonomi. Jadi yang saya share tadi, this is a good question from Calvin. Nah, di business school atau di lembaga-lembaga sertifikasi, bahkan sampai di Indonesian Capital Market Institute, untuk pendekatan fundamental itu, mereka akan share bahwa kita harus melakukan pendekatan top down. Jadi kita harus melihat ekonominya dulu nih, baru kemudian sektoral dan pilih perusahaannya. Contohnya gini, kalau tahun 2020, waduh, pertumbuhan ekonominya turun. Dilihat dari mana? Dari pertumbuhan domestik bruto, PDB, turun.
Oke, kalau PDB-nya turun, ekonominya turun, kita breakdown. Di PDB itu ada sektor-sektor yang memberikan kontribusi kepada PDB, kontribusi yang positif atau yang negatif. Setelah kita lihat, ada nih kontribusi yang positif, dari mana nih? Healthcare, healthcare. Nah, sekarang kita cari industri healthcare. Dari industri healthcare tersebut, ada nggak perusahaannya apa aja yang ada di healthcare? Oh, itu ada Siloam Hospitals, grupnya Lipo. Ada ada Hermana ya, Hill, ada Hill ya, ada kalau nggak salah ada 3 gitu ya, ada 3. Nah, terus setelah kita melihat ini 3, kita lihat nih mana sih yang memiliki net profit margin yang paling tinggi, mana sih yang memiliki book value yang paling price to book value yang paling rendah. Jadi ekonomi tersebut akan menentukan arah pilihan kita dengan catatan kita nggak putus asa. Aduh, ekonominya melorot, jadi nggak usah investasi deh. Tapi ternyata ada sektor-sektor yang masih memberikan kontribusi positif kepada PDB, kepada ekonomi. Seperti contohnya tahun 2020 adalah telekomunikasi dan healthcare dan juga service ya, service. Nah, itu kemudian kita pilih sektor tersebut dan kita cari perusahaan-perusahaan apa aja yang ada di sektor-sektor tersebut. Baru kemudian kita pilih dengan menggunakan metode membandingkan, contohnya ini Hermana sama Siloam, mana sih yang lebih bagus? Atau contohnya Kalber Pharma sama Kimia Pharma, mana sih yang lebih sehat perusahaannya? Mana yang kinerja labanya lebih bagus dari tahun ke tahun? Mana yang struktur modalnya lebih kurang resikonya? Jadi ada. Kondisi ekonomi akan berpengaruh kepada pemilihan investor. Sektor apa yang mau dibeli. Tapi secara overall, ketika ekonomi turun, will drag the whole market down, akan menurunkan keseluruhan harga saham. Setidaknya pada saat data itu keluar. Nah, saya pribadi ya, Calvin, adalah saya paling suka kalau seandainya harga turun. Saya sudah mengamati dulu sejak tahun 2003 ya, 2004, ketika terjadinya ada bom di Rasuna Said. Waktu itu saya kerja di Tamrin. IHSG itu baru mau naik ke level 1000 tuh. Sekarang kan udah 6000 ya. Baru 1000 itu masih merupakan sebuah dream bagi pasar modal Indonesia. Masih mau naik-naik, tiba-tiba di bulan September itu ada bom di depan kedutaan besar Australia. Dan IHSG itu harganya anjlok turun. Tapi saya lihat kemudian nggak lama, nggak nyampe berapa hari harganya naik lagi tuh. Saya bilang, kok bisa begitu ya? Saya punya pelajaran dari situ adalah, kalau tren harga sahamnya itu naik, lalu ada sesuatu yang distract, itu tren, maka harga akan dengan cepat berkembali, resume, dia punya tren itu naik lagi. Kemudian hal tersebut terjadi, jadi ini ingatan ya, ini ingatan. Tahun 2009, saya udah di pasar modal, udah di Sinarma Sekuritas. Waktu itu saya suka banget Manchester United, mereka baru menang Liga Champions, dan mereka bilang mau datang ke Indonesia. Wih. Dan harga saham waktu 2009 lagi uptrend karena lagi mau pemulihan daripada krisis financial 2008, subprime mortgage crisis 2008. Di bulan apa ya, September apa Oktober, ada bom di JW Marriott atau apa ya, yang di hotel yang di Pacific Place itu. Apa namanya ya, Les? Hotel apa? Aku lupa apa deh namanya hotel itu ya? Pokoknya itu kan dia ada jembatan penghubung ke gedung Bursa Efek Indonesia ya kan? Ada Pak, JW Marriott Pak. Dari JW Marriott ya? Ya, JW Marriott dari Pelokan. Jadi pada saat ada ngebom di situ, ada yang bom, wah itu kan panik. Ya biasa kan, saya maklum. Kebanyakan tuh trader-trader tuh mak-mak. Kan mak-mak tuh di rumah itulah sebagai menteri keuangan. Mak-mak kan, gitu kan. Contohnya, ada bom di mana? Waduh, takut, waduh, pada jual, bla 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 bla. Padahal kan hubungannya apa coba? Contoh ya, tahun 2003 2004
apa hubungannya jualan mie ke Australia dengan bom di Australia? Si Indofood kagak jualan mie di Australia, terus kenapa harganya turun? Nah, itu pemikiran saya. Jadi ya udah mendingan saya beli aja kalau seandainya nggak berkorelasi. Nah, bom yang ada di tahun 2009 itu pun kan cepat cepat dinetralisir, dan waktu terjadinya bom, saya mungkin satu-satunya atau satu dari sedikit yang bilang begini, pada saat itu diturun ya, Alhamdulillah, praise the Lord, puji Tuhan, bukannya karena bom, karena waktu itu harga lagi naik-naik, wah ini dikasih kesempatan untuk beli karena harganya tiba-tiba drop gitu ya. Buy. Bener, nggak nyampe beberapa hari, dalam kurun waktu 1 hari harganya berbalik arah. Jadi seperti itu ya. Nah, berbeda yang terjadi tahun 2018 di Surabaya, harga lagi sementara turun. Jadi apakah mau dibeli? Ya jangan. Nah, sama seperti sekarang, bom terjadi di tahun 2021, harga lagi sementara turun, mau dibeli apa enggak? Stay away. Jadi economic will somehow impact itu decision making dalam pemilihan kita memilih sektornya, sektornya, gitu ya. Seperti itu. Tapi dia akan ada dampaknya. Tapi apakah kita bisa langsung milih perusahaan, langsung melakukan proyeksi ke depan, langsung menganalisa kinerja labanya selama beberapa tahun ke belakang dan melakukan proyeksi ke depan tanpa melihat siklus ekonomi? Jawabannya juga bisa. Apakah itu berhasil? Berhasil. Adakah orang yang bisa melakukan seperti itu? Ada. Namanya Warren Buffett, orang kelima terkaya di dunia. Jadi either you are going to do the top down approach atau langsung kepada bottom-nya itu dia, but you have to do the analysis. Overall, the economic will impact the stock market as a whole. To certain people, itu adalah window untuk buy. It's a golden opportunity ketika trennya lagi naik. Seperti itu, Calvin. Liz, kembali ke Alice. Baik, Pak. Jadi itu, kalau misalnya aku rangkum tuh, it will have an effect gitu ya, Pak. Tapi kayak at the end of the day, you gotta do the analysis anyway, gitu ya. Yes. Oke. Udah terjawab belum ya, Kak Calvin? Pertanyaannya. Semoga menjawab ya, Kak Calvin. Nah, kita punya banyak pertanyaan menunggu nih, Pak. Yang pertama ini, yang selanjutnya maksudnya, ini dari Pak Ivanki, Pak. Dari Pak Ivanki bertanya, Pak Mario, mengapa di Indonesia tidak bisa short sale? Mungkin, ya, kenapa tuh, Pak? Oke, good question. Thank you, Pak Ivanki. Jadi short sale itu adalah, kalau kita kan biasanya beli saham ya, sell-nya itu kalau harga sahamnya udah naik. Tetapi di luar negeri itu ada bursa-bursa yang memperkenankan kita, kalau contohnya begini, waduh, ini terjadi COVID nih, pasti harga saham mau turun nih. Tapi kita nggak punya saham nih, Bisa nggak saya jual sahamnya dulu, baru kemudian saat dia beneran turun, saya beli dari bawah supaya dapatkan keuntungan. Itu satu. Motifnya untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan penurunan harga. Atau bagi para fund manager nih, bagi para pengelola reksadana, atau contohnya dana-dana pensiun, waduh, kita kan nggak boleh rugi nih. Kalau rugi, dihajar habis-habisan sama negara nih. Terus ini COVID-19 nih, harga mau turun. Kita nggak bisa jual saham nih. Karena kalau kita menjual, itu harga saham akan lebih terpuruk. Bisa nggak kita short sell? Seharusnya kita bisa melakukan short selling, jual terlebih dahulu, agar supaya saham kita nggak pernah jual nih. Saham yang kita beli itu pegang, kita nggak pernah jual. Kita tidak akan jual, sehingga tidak akan menambah yang namanya gejolak di pasar, tapi kita bisa short selling. Nah, peraturan tentang short selling itu udah ada, tetapi dalam prakteknya itu tidak diperkenankan. Nah, kenapa contohnya Indonesia tidak diperkenankan? Oleh karena tujuannya itu untuk mengurangi resiko, untuk yang namanya manajemen resiko, untuk bisa memanfaatkan keuntungan, memanfaatkan pergerakan harga yang akan turun dan mendapatkan keuntungan, maka di Indonesia itu lebih mengarahkan investor itu untuk menggunakan kontrak berjangka LQ45 atau melakukan short di LQ45 futures. Gantinya
melakukan yang namanya short selling, naked short selling di saham tersebut. Tidak diperkenankan. Oleh karena di beberapa bursa dunia juga, sejak tahun 2008, ini bear trader bukan disinyalir, tapi mereka evaluasi bahwa, waduh, kalau seperti ini yang saya bilang tadi tuh, harusnya cuma turun 10%, jadinya turun 50% gara-gara ada short selling. Jadi akhirnya ada beberapa bursa di dunia yang kemudian entah itu mengurangi atau dia meniadakan transaksi short selling dan menyuruh itu dilakukan dengan melakukan contohnya beli put option atau menjual call option ya, sell call buy put kayak gitu. Jadi melakukan transaksi di kontrak opsi saham atau benar-benar naked di derivatif futures ya, futures. Nah, jadi di Indonesia itu kenapanya? Karena untuk mencegah manajemen resiko ke penurunan harga dan untuk bisa memanfaatkan penurunan harga untuk untung, kita lebih menggunakan yang namanya derivatif ketimbang naked sell. Karena apa? Di derivatif itu kita diwajibkan mark to market on daily basis, kita diwajibkan untuk melakukan settlement on daily basis sehingga meminimalkan potensi gejolak yang berlebihan di pasar oleh karena ada short sell, atau saya balikin, oleh karena ada review ketika bearish market di tahun 2008, short selling itu meningkatkan kedalaman penurunan, maka Bursa Efek dan OJK untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pasar modal secara keseluruhan mengalihkan fungsi short selling itu kepada kontrak berjangka LQ45 futures ya, melakukan short di LQ45 futures. Itu Pak Ivanki, gitu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Ivan. Oke, sangat menjawab ya Pak Mario ya. Karena ya overall buat kesejahteraan pengguna pasar juga ya Pak ya. Yes. Kalau nggak ntar gawat. Oke Pak, makasih Pak. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Pak ada dari dosen matematika kita juga Pak, dari Ibu Helena Margareta. Ibu Helena bertanya, Pak Mario, sekarang lagi mulai populer trading by robots. Bagaimana menurut Bapak tentang hal ini? Oke. Sebelum itu saya lupa, saya mau ngetik dulu nomor handphone saya. Itu yang diminta nomor handphone, nomor WhatsApp ya, bukan nomor akun bank ya. Jadi itu ya. Kok private source saya ke to all. Boleh Pak, kita tunggu Pak, nggak apa-apa. Soalnya tadi ada yang request ya. Oke, itu ya. 0811434335 ya, benar. Oke. Nah, sekarang tentang robot. Nah, kembali lagi itu. Kuncinya adalah sebelum robot kita hanya melihat technical analysis, pure technical analysis. Robot itu terdiri dari beberapa analisa teknikal indikator seperti MACD, stochastic, moving average, dan sebagainya yang lain yang mereka masukkan, dijadikan satu, dan ditampilkan dalam bentuk yang sama sekali berbeda, dan menggunakan order beli dan jualnya itu bisa langsung di-pair dengan aplikasi trading yang ada, gitu ya. Tapi si robot itu berpikir dengan contoh ya, kalau itu robot isinya MACD doang, maka dia punya cara berpikir akan persis seperti MACD. Tapi karena si robot itu di dalamnya, otaknya itu udah ada MACD dan juga contohnya ada stochastic, maka cara mikirnya kan udah dua, gitu ya. Belilah pada saat ada golden cross, atau contohnya ketika the MACD line crossing the signal line. Plus juga ketika contohnya persen K, smoothing persen K-nya itu crossing third MA daripada persen K tersebut di stokastik. Artinya ketika dua itu dikombinasikan, barulah itu memberikan signal untuk melakukan pembelian. Nah, apakah bagus untuk pakai robot? Silakan aja. Tapi ya tetap sebelum menggunakan robot tersebut,
boleh nggak kita minta untuk melakukan simulasi? Yang saya bilang tadi, setidaknya saya bisa lihat nggak, ini robot ini, jangan hasilnya aja yang sudah terjadi, tapi saya pribadi menggunakan itu simulasi nggak pakai duit, saya nggak pakai duit, bisa nggak? Nah, dan kita wajib untuk melakukan analisa tersebut, cocok nggak ini robot ini sama saya? Waduh, ini robot ini terlalu agresif nih, waduh, dia cut loss-nya itu 10%, saya nggak kuat deh. Waduh, saya emang nggak perlu cut loss nih, ini kan saham nih. Waduh, dia. Nah, jadi karakteristik dari robot itu juga kita harus sesuaikan dengan karakteristik kita, psychological trait kita, gitu ya, trait kita. Nah, jadi bisa silakan, tapi menurut saya pastikan Ibu Helena harus memantau dia dulu, melakukan simulasi real time tanpa pakai duit dulu untuk mengenal dia. Karena kalau nggak salah kan kita harus bayar juga ya, Bu Helena. Jadi robot akan memudahkan kita, tapi kita harus melakukan istilahnya due diligence, fit and proper test dulu si robotnya, sesuai nggak, fit nggak dengan kita punya values. Gitu. Kalau itu udah match, monggo silakan aja. Dan tapi dia punya euforia hilang, dia punya apa ya? Dia punya ada satu sense yang hilang kalau kita menggunakan robot. Ada satu sense yang hilang daripada robot. Kita bisa jadi bosan. Karena apa? Ya udah seperti itu sih. Tapi kalau kita bisa manual itu akan ada satu sense of accomplishment sendiri yang kita tidak bisa dapatkan dengan robot. Kalau dengan robot kita bilangnya thank you robot. Thank you robot. Tapi kalau based on our peluh dari kita punya analisa, maka we are going to appreciate ourselves. Tapi jangan sampai, tuh kan, gue bisa kan, itu bisa bahaya ya. Jadi pride comes before destruction, kata Raja Salomo. Gitu. Jadi we need to evaluate it first before kita menikah dengan robot tersebut, Bu Helena. Seperti itu, Alice. Mantul Pak, benar-benar. Iya, kalau misalnya robot trading itu nggak bisa dikalahin sama kita juga ya Pak, ujung-ujungnya ya. Ada miss-missnya gitu ya Pak pasti. Ya. Benar. Oke, semoga menjawab ya Bu Helena. Sama-sama. Betul, aku putus-putus nggak ya Pak? Nggak kan ya? Suaranya nggak putus-putus. Oke, baik, terima kasih Pak. Iya. Sama-sama Bu Helena. Oke, nah ini kita ada pertanyaan selanjutnya Pak dari dosen teknik industri kita, namanya Pak Effendi Suwono. Nah, Pak Effendi bertanya, Malam Pak Mario, bagaimana pandangan Bapak tentang jasa-jasa copy trade? Is it too good to be true or mostly scammers? Oh ya. Oke, thank you Pak Effendi. Nah, ini Pak Effendi juga pertanyaannya hampir mirip juga dengan Ibu Helena. Jadi sama ya, artinya too good to be true, yaitu dia. Kita harus melakukan analisa. Jadi contohnya itu kayak gini ya, Nike, ini perusahaannya bagus nggak ya? Udah bagus banget. Tapi kalau seandainya kita salah, Nilis, kita kalau salah menggunakan asumsi, kita tidak melakukan evaluasi terhadap contohnya penggunaan asumsi cost of capital yang benar, maka kita bisa melewatkan, kita bisa bilang bahwa ini Nike ini jelek banget dah, ini APL ini jelek banget dah, gitu ya. Atau kebalikannya, APL ini bagus banget sehingga 1 miliar kita lempar ke situ, atau 100 miliar kita lempar ke situ semua. Nah, we need to be objective. Betul, copy trade juga hampir mirip dengan robot, tetapi ya itu, baiknya adalah kita menganalisa dulu, mengevaluasi dulu, lebih-lebih ke different market. Contohnya gini, kalau contohnya copy trade itu adalah biasanya itu untuk gold atau forex. Nah, coba kita lihat kalau ke gold hasilnya mana nih pada periode yang sama. Apakah hasilnya akan lebih bagus di gold atau contohnya di forex atau di saham? Nah, kita tinggal lihat mana yang lebih bagus. Dan ya udah kita apply aja copy trade-nya itu dia atau robotnya itu dia ke produk yang memang punya yang secara historical kita lihat, bukan historical ya, yang kita sudah evaluasi, kita udah simulasiin, memberikan tingkat hasil yang paling bagus kayak gitu. Nah,
jadi kembali lagi, there is no free meal. Kita harus kerja, walaupun kita pakai copy trade, walaupun kita pakai robot. Yaitu adalah kita pacaran dulu sama dia, baru kita pinang dia menjadi asisten kita di dalam melakukan analisa. Kuncinya adalah evaluasi itu, Pak. Mungkin tidak seribet dulu saya melakukan print out dari Reuters, banyak kertas saya tulis, saya bisa printnya bisa sampai begini, sampai dimarahin. Sekarang mah tinggal laptop atau contohnya gadget, kita tinggal pasang dia dan kita tinggal nungguin. Jadi ada juga waktu harus menunggu, gitu ya. Dulu saya dalam melakukan analisa biasanya butuh waktu 3 bulan sebelum saya menggunakan itu dalam praktek pakai duit. Jadi mungkin bisa dicoba juga, Pak. Mungkin bisa dicoba juga untuk bisa menggunakan waktu. Jadi ya kita bersabar sedikit, gitu ya, bersabar sedikit dengan mengevaluasi kinerjanya robot atau yang copy trade itu, baru kemudian kita bisa firm. Nah, di situ kan Bapak sendiri, Pak Effendi sendiri yang memutuskan. Ya, di situ ada Bapak yang mengambil keputusan. Kayaknya saya cocok. Oh, kayaknya benar nih copy trade. Nah, jadi kan ketika contohnya ada sesuatu yang salah, kita kan udah amati, ya benar dia. Dia kalau terjadinya hektik, dia itu suka ngaco. Ya udah, saya terima deh. Tapi hektik itu kan emang berapa kali sih sekali hektik tuh biasanya terjadi di awal bulan. Saya udah buka rahasia. Jadi contoh gitu Pak ya. Jadi we need to evaluate juga seperti itu. Oke. Banyak kok teman saya yang pakai itu Pak Effendi, yang pakai copy trade dan they survive gitu. Tapi mereka udah tahu gitu apa namanya the do's and don'ts-nya. Gitu. Iya Pak Mario, terima kasih infonya Pak. Tapi jarang ada yang jujur kalau udah kalah Pak, semua diem. Betul Pak Effendi. Thank you, Betul. Pak. Betul. Ya. Sama-sama Pak. Benar-benar. Oke, semoga menjawab ya Pak Effendi. Thank you banget Pak Mario. Tapi benar sih Pak, emang robot trading kayak terkenal banget sekarang ya. Makanya nih teman-teman yang di program studi matematika tuh bakalan seharusnya kalau terjun ke pasar modal bukan akan menjadi investor aja, tapi akan menjadi yaitu penemu robot trading yang baru, analisa teknikal yang baru, atau contohnya model-model financial model yang baru, kayak gitu, Liz. Yang punya model gitu saya bantu implementasi robotnya Pak. Wah, amazing. Mantap. Keren Pak, boleh. Tapi ya semoga kedepannya bisa ya sama anak matematika dikembangin lagi Pak, jadi lebih precise lagi gitu. Amin. Oke. Ya, thank you banget Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir kita Pak, kayaknya ini dari salah satu dosen kami. Kok keluar kokonya? Baru mau diinin pertanyaan tapi keluar. Atau mungkin dijawab aja kali ntar, nggak apa-apa kali ya? Boleh. Oke, thank you Pak. Ini dari Pak Stefanus Adiwena. Nah, ini tuh Pak Stefanus bertanya, Malam Pak Mario, mengapa sekarang BEI atau Bursa Efek Indonesia tidak menyertakan kode broker pada running trade? Technical, Pak. Ya, jadi memang nanti berdasarkan SK daripada Direktur Bursa Efek Indonesia, bahwa nanti per bulan Juli kita sudah tidak akan menampilkan kode broker. Jadi kalau sekarang nih, atau dulu tuh, dulu tuh kita kalau contohnya mau beli, saya ada perhatikan beberapa, contohnya kayak gini nih. Contohnya ada kode broker CG, Citigroup. Dulu tuh Liz, waktu saya jadi broker, saya perhatikan, kalau ini CG beli, dia bertanggung jawab. Dia nggak suka contohnya beli cuma sekedar menggunakan dia punya algoritma trading, agar supaya kelihatan dia ada aja yang dia beli. Enggak, dia pokoknya kalau dia beli satu saham, dia itu akan beli, kalau turun dia akan beli lagi, benar-benar bertanggung jawab. Ya itu contohnya ya. Atau contohnya kalau kita bilang, oh dulu kalau si YU jualan, CMB jualan, jangan pernah nampung di bawah gitu ya. Biarin aja sampai YU-nya keluar dari selling broker, baru kita bisa masuk. Nah, membantu. Tetapi problemnya kemudian adalah sekarang ini informasi tersebut lebih banyak disalahgunakan sehingga lebih mengarah kepada yang namanya herding trading. Jadi bisa bisa misleading, dan seiring dengan meningkatnya investor retail seperti kebanyakan investor retail di Indonesia itu tahun 2020
tahunnya investor retail itu kita bangkit, kita akhirnya menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Yang kita mau adalah para investor itu sudah benar nih kita masuk ke pasar modal. Tetapi kalau dengan adanya kode broker itu nantinya bisa begini nih. Udah benar analisanya bahwa contohnya adalah Telkom ini bagus nih. Tapi gara-gara kebijakan daripada Presiden Joe Biden di Amerika membuat perusahaan-perusahaan keuangan yang juga ada di Indonesia itu harus mengurangi contohnya exposure klien mereka di pasar Indonesia untuk mereka harus kembali ke sana contohnya karena ada peraturan dan sebagainya. Membuat ketika si investor melihat, buset, Merrill Lynch jualan, buset, Morgan Stanley jualan, yuk kita jualan yuk. Padahal si Telkom nggak ada apa-apanya. Jadi bisa terjadi contohnya misleading, kalau kita berperilaku seperti itu, maka investor kita akan diombang-ambingkan oleh yang namanya kode broker. Padahal apa hubungannya Telkom contohnya dengan penjualan, pengurangan exposure daripada investor-investor luar negeri. Nah, sudah saatnya kita sebagai orang Indonesia, kita juga harus punya prinsip dalam mengambil keputusan. Ini Telkom kalau dia turun ya kayak saya bilang tadi tuh, kalau memang dia punya perusahaan ini kinerja bagus, ini terjadinya penurunan karena pengurangan exposure, it's a time to buy. It's a time to buy. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas investor dalam negeri untuk boleh, kalau kata lainnya, ayo kita belajar analisa fundamental, ayo kita belajar analisa teknikal. Karena di dalam analisa teknikal sekalipun cuma ada price dan volume. Tidak ada yang namanya kode broker. Itu nggak ada. Dan di negara-negara lain pun udah dihapus, Elis dan Pak Stefanus ya, itu penggunaan kode broker. Nah, seperti itu sih. Oke. Thank you Pak Mario. Jadi, tapi iya sih Pak, seiring kayak makin ke sini gitu ya, karena kayak banyak selebriti saham gitu kan. Itu kan jadi kayak kode broker tuh sangat diperhatikan gitu ya kan Pak. Jadi kayak pada ikut-ikutan juga. Oke, mungkin sekian kali ya Pak pertanyaan kita untuk sesi Q&A ini Pak. Terima kasih banyak Pak, dan maaf banget bagi yang tidak mendapatkan bagiannya. Nanti bisa WA langsung ke saya. Oke, boleh. Iya, tadi Pak Mario ada lift ini, nomor teleponnya. Ntar bakal dikopas ya, Pak. Ini aku udah ketemu, Pak. Aku copy paste, ntar bagi yang pertanyaannya belum ditanyakan, bisa langsung tanyakan ya, Pak Mario ya? Yes. Oh iya, udah. Makasih, Pak. Thank you, Alice. Thank you, Pak. Nah, terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Mario atas seminarnya hari ini. Kami jadi belajar banyak banget tentang trading dan to trade or not to trade. Nah, sebagai ucapan apresiasi terima kasih kami bagi narasumber, kami telah menyiapkan sertifikat. Dipersilakan untuk kadernya bisa mungkin dokumentasi ya. Saya izin dulu ya Pak. Baik, saya akan memimpin sesi apresiasi untuk Bapak Mario bersama dengan Ketua Panitia, Kak Matthew. Saya hitung dalam 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Oke, baik. Thank you, Kak Marcel. Dan thank you, Pak. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sesi kuesioner. Dipersilahkan untuk panitia dan lengkap untuk memimpin pengisian evaluasi dan kuesioner ya. Halo teman-teman, kali ini kita masuk ke sesi kuesioner. Tolong untuk semua mengisi kuesionernya untuk mendukung acara kami lebih baik lagi. Linknya ada di layar PPT atau bisa diklik di kolom chat ya. Waktu pengisian angket evalnya selama 5 menit ya teman-teman. Bisa diisi dari sekarang ya teman-teman.
Untuk pengisian form evalnya ditunggu 3 menit lagi ya teman-teman. Bagi yang belum mulai bisa segera diisi ya. Sisa waktunya tinggal 1 menit lagi ya teman-teman. Bagi yang belum selesai bisa segera diselesaikan. Terima kasih. Nah, waktu pengisian kuesionernya sudah habis ya teman-teman. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi dalam pengisian kuesioner ini. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sekarang kita ada sesi foto bersama untuk seluruh peserta. Saya dimohon untuk menyalakan kameranya ya. Dipersilahkan KDDM untuk memimpin dokumentasi. Oke, sekarang saya akan memimpin sesi foto bersama. Di sini terdapat 3 halaman. Saya mulai dari halaman yang pertama. 1, 2, 3. Halaman yang kedua. 1, 2, 3. Dan halaman yang terakhir yaitu halaman ketiga. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Oke, baik. Thank you, Kak DDM. Nah, tak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk mengakhiri acara BSC hari ini, kami akan mengundang Kak Tiffany Sasmito untuk memimpin doa penutup hari ini. Nah, ya, dipersilahkan Kak Tiffany. Oke, selamat malam Bapak Ibu dosen, kakak-kakak, serta teman-teman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih atas berkatmu sehingga kami dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan acara Business Science Club. Sekarang kami sudah belajar mengenai trading yang dibawakan oleh Pak Mario. Kiranya Engkau berkati beliau dalam pekerjaannya. Engkau berkati kami juga agar kami dapat bijaksana dalam mengambil keputusan investasi. Amin.
Oke, baik. Terima kasih Kak Tiffany. Nah, teman-teman, terima kasih teman-teman semuanya karena sudah menghadiri acara seminar BSC to Treat or Not to Treat pada hari ini. Nah, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Elis dan saya pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Ya, bagi yang punya acara lain boleh leave ya. See you. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah menghadiri dan teman-teman semuanya. Ya, thank you Pak Ivanki, thank you Pak Helena. Bu Helena. Oh my God, maaf Bu. Thank you Bu Helena, thank you Pak Thank you semua. Bye-bye. Thank you Bu, see you. See you. Thank you semuanya. Udah ya? Belum nih. Halo. Udah tinggal panit gak sih? Kayaknya tinggal ada 2 lagi nih aku. Ya ada, tinggal kita teman-teman. Udah ya, tinggal panit semua ya? Udah, kalau tinggal Oke kita. guys, thank you banget. Hari ini udah kerja keras banget. Terus kayak webinarnya lancar juga. Respons dari dosen-dosen ternyata juga cukup menarik ya. Banyak mereka yang kepo-kepo gitu. Terus terjawab dengan baik. Thank you guys, pokoknya kerja kalian terbayarkan sih. Ini, tunggu, aku lupa. Ini mesen Zoom-nya sampai jam berapa ya, Div? 20.30. Iya 20.30. Ini kalau eval gitu, mau eval sekarang apa nanti eval lagi kapan gitu? Recording tolong di stop dong, Pak Dot.